Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Saya berharap kalian semua selalu sehat. Kita belajar IPA kembali ya. Materi kelas 8 tentang getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita mulai. Pada bab ini yang akan saya bahas adalah tentang getaran, gelombang, dan bunyi, mekanisme mendengar pada manusia dan hewan, kemudian aplikasi getaran dan gelombang dalam teknologi. Pertama, getaran. Getaran adalah gerakan bolak-balik di sekitar titik setimbang. Contoh getaran adalah bandul. Pada bandul, titik setimbang ada di titik B. Titik setimbang adalah titik normal di mana ketika bandul bergantung tidak ada gangguan. Ketika bandul ditarik ke titik A, maka bandul akan pindah ke titik B, kemudian ke titik C. Selanjutnya akan kembali ke titik B lagi dan kembali lagi ke titik A. Maka bandul mengalami satu kali getaran jika benda tersebut melewati posisi A, B, C, B, A. Contoh getaran yang kedua adalah pegas. Titik setimbang pada pegas ada di titik A. Jika pegas ditarik ke titik B, maka pegas akan bergerak lagi melewati titik A, kemudian naik ke titik C. Selanjutnya kembali lagi ke titik A. Pegas mengalami satu kali getaran jika benda tersebut melewati posisi A, B, A, C, A. Perhatikan istilah dalam getaran berikut ini. Yang pertama adalah amplitudo. Amplitudo merupakan simpangan terjauh dari titik setimbang. Yang kedua adalah frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran dalam 1 detik. Kemudian periode. Periode adalah waktu yang diperlukan suatu benda untuk mengalami satu kali getaran. Contoh soal. Dalam 1 menit terjadi 960 getaran pada suatu partikel. Tentukan periode getaran dan frekuensi getaran. Diketahui N sama dengan 960 getaran dan T sama dengan 1 menit atau 60 sekon. Yang ditanyakan adalah A. Periode getaran, B. Frekuensi getaran. Perhatikan cara penyelesaiannya berikut ini. Selanjutnya, gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat yang membawa energi selama perambatannya. Berdasarkan medium perambatannya, gelombang dibagi menjadi 2. Yang pertama gelombang mekanik, yaitu gelombang yang membutuhkan medium dalam perambatannya. Contohnya pada gelombang bunyi. Kemudian yang kedua, gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Contohnya pada gelombang cahaya. Kemudian, gelombang berdasarkan arah rambatnya dibedakan menjadi 2. Yang pertama, gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatnya. Dalam satu gelombang longitudinal terdiri dari satu regangan dan satu rapatan. Contohnya pada gelombang suara di udara. Yang kedua, gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Contohnya pada gelombang tali. Ketika tali digerakkan ke atas dan ke bawah, arahnya tegak lurus dengan arah gerakan gelombang. Selanjutnya, cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang adalah jarak yang ditempuh gelombang setiap satuan waktu. Perhatikan rumus cepat rambat gelombang dan hubungannya dengan panjang gelombang, periode, dan frekuensi. Perhatikan contoh soal berikut ini. Berikutnya pemantulan gelombang. Pemantulan gelombang adalah membaliknya gelombang setelah mengenai penghalang. Pemantulan gelombang terjadi pada saat sebuah gelombang yang merambat dalam suatu media sampai di bidang batas medium tersebut dengan media lainnya. Contoh peristiwa pemantulan gelombang. Yang pertama, pada saat kita melihat cermin. Kita memanfaatkan pemantulan cahaya untuk melihat diri sendiri.
Contoh yang kedua, gelombang bunyi dipantulkan oleh dinding atau tebing sehingga terjadi gema. Contoh yang ketiga, gelombang air laut dipantulkan oleh pantai sehingga ada gelombang air laut yang menuju ke tengah laut. Baiklah, kita lanjutkan ya. Bunyi. Bunyi sampai di telinga karena merambat dalam bentuk gelombang longitudinal melalui medium atau zat perantara. Bunyi dapat terdengar bila ada yang pertama sumber bunyi, yang kedua medium atau zat perantara, yang ketiga ada alat penerima atau pendengarnya. Karakteristik bunyi. Berdasarkan frekuensi, pengelompokan bunyi dibedakan menjadi yang pertama bunyi infrasonik, frekuensinya kurang dari 20 Hz. Contohnya adalah makhluk hidup yang dapat mendengar bunyi infrasonik adalah jangkrik dan anjing. Yang kedua bunyi audiosonik, frekuensinya antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Contohnya pada makhluk hidup yang dapat mendengar bunyi audiosonik adalah manusia. Yang ketiga bunyi ultrasonik, frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Contohnya makhluk hidup yang dapat mendengar bunyi ultrasonik adalah kelelawar dan lumba-lumba. Selanjutnya, pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi ada dua. Yang pertama adalah gaung, yang kedua adalah gema. Gaung adalah bunyi pantul yang sebagian terdengar bersamaan dengan bunyi aslinya. Hal ini menyebabkan bunyi asli terdengar kurang jelas. Peristiwa seperti ini dapat terjadi dalam sebuah gedung yang tidak ada peredam suaranya. Gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli selesai. Hal ini terjadi karena dinding pantulnya mempunyai jarak yang jauh. Misalnya pada suatu lembah atau gunung. Aplikasi pemantulan bunyi digunakan pada USG, sonar, dan terapi ultrasonik. Selanjutnya, hubungan antara frekuensi bunyi dengan tegangan dawai dan panjang pendeknya senar. Yang pertama, panjang senar. Semakin panjang senar, maka semakin rendah frekuensi yang dihasilkan. Yang kedua, tegangan senar. Semakin besar tegangan senar, maka semakin tinggi frekuensi yang dihasilkan. Yang ketiga, luas penampang senar. Semakin kecil penampang senar, maka semakin tinggi frekuensi yang dihasilkan. Baiklah, sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.